Sebelum kita lanjut pembelajaran cara input di CPD, saya jelaskan sedikit alur proses usulan standar harga baru. Yang pertama Bapak Ibu, kita masuk ke akun staf OPD. Kemudian OPD nginput, selesai nginput data yang dikirim akan masuk ke admin SSA. Jadi setelah diinput oleh akun OPD, maka data yang terinput akan dikirim masuk ke admin SSA. Kemudian admin SSA mendelegasikan proses usulan ke penyelia SSA. Penyelia SSA itu ada dua, penyelia SSA dengan penyelia keuangan. Penyelia SSA itu adanya di bidang aset dengan bagian Ekman di Kabupaten kita Bangka Laut. Kemudian data usulan yang didelegasikan akan masuk ke penyelia SSA. Penyelia SSA verifikasi tolak atau terima usulan. Jadi Bapak Ibu di sini admin SSA mendelegasikan proses ini ke penyelia SSA untuk verifikasi apa diterima atau ditolak Bapak Ibu. Kemudian data yang diterima akan masuk ke penyelia keuangan. Penyelia SSA lakukan verifikasi, tolak atau terima. Kalau diterima, maka data yang diterima akan masuk ke penyelia keuangan. Penyelia keuangan verifikasi, tolak atau terima. Jadi di sini penyelia SSA itu adanya di bidang anggaran, penyelia keuangan, adanya di bidang anggaran. Maka penyelia keuangan ini verifikasi, tolak atau terima. Kalau diterima, maka data yang diterima akan masuk ke kepala OPD. Kemudian kepala OPD lakukan verifikasi proses atau batal. Setelah dilakukan verifikasi, maka di kepala OPD juga melakukan verifikasi. Apakah yang verifikasi yang dilakukan oleh penyelia keuangan disetujui oleh kepala OPD atau tidak? Maka kepala OPD kalau diterima, berarti kepala OPD lakukan verifikasi dan data yang diterima diproses akan masuk ke staf pengusul. Jadi kembali lagi ke staf pengusul. Apa yang dilakukan setelah diproses oleh kepala OPD? Maka staf membuat surat dan cetak surat fisik untuk ditandatangani oleh kepala OPD. Tapi setelah diverifikasi oleh kepala OPD. Kemudian data usulan akan masuk ke admin SSA. Kembali lagi ke admin SSA. Kemudian admin SSA melakukan proses untuk diterima dan ditolak. Kalau diterima, maka data usulan diterima akan masuk ke penyelia SSA untuk dilakukan posting. Ini sudah, kalau sudah admin SSA menyetujui, maka dia masuk ke penyelia SSA untuk dilakukan posting. Kemudian penyelia SSA juga setelah data diterima, data usulan diposting penyelia SSA dan melakukan ke penyelia keuangan untuk diposting kembali. Artinya posting pertama di penyelia SSA. Kemudian penyelia SSA ini kirim data ke penyelia keuangan untuk lakukan posting. Setelah dilakukan keduanya diposting, posting awal dan posting akhir, maka data yang usulan diposting penyelia keuangan akan masuk ke database. Jadi titik akhirnya di penyelia keuangan untuk lakukan posting, kemudian setelah itu data usulan yang diposting akan masuk ke database sesuai jenis usulan standar biaya yang diposting. Itu penjelasan singkat mengenai alur proses usulan standar harga baru. Sekarang kita praktek saja Bapak Ibu ke CPD-nya. Seperti biasanya kita masuk ke sistem CPD. Pilih sistem keuangan daerahnya Bapak Ibu. Maka tampillah seperti begini Bapak Ibu, dan ini sudah. Kemudian kita masuk ke akunnya staf atau eselon 4. Kalau misalkan
Staf itu di settingnya tergantung Bapak Ibu di OPD-nya masing-masing. Pilih, kemudian saya login ya Bapak Ibu. Kemudian pilih tahun 2003. Pilih usulan standar harga. Maka tadi penjelasan dari awal, staf OPD melakukan penginputan sesuai alur standar harga. Jadi masuk di akun staf OPD itu, maka muncullah form yang akan untuk bisa mengusul ke standar baru. Kemudian kita masuk ke tambah usulan. Bapak Ibu, jenis usulan ini ada 3. Ada standar harga baru, perubahan harga, penambahan rekening. Ini prosesnya sama Bapak Ibu, tidak beda jauh, tapi kita pilih dulu standar harga baru Bapak Ibu. Kemudian sudah dijelaskan bahwa standar harga itu ada 4 kelompok: SSH, SBU, SPK, ASB. Mungkin Bapak Ibu tidak perlu saya jelaskan, sudah mengerti SSH bagaimana, SBU bagaimana, SPK dan ASB. Ya, kita pilih SSH saja Bapak Ibu. Kemudian kita pilih, selanjutnya kita pilih kode barang. Kode barang ini dengan sendirinya kita klik muncul, mungkin membantu kita nanti pada proses penginputan tidak bingung lagi mencari kode barang, dengan sendirinya sudah ditampilkan Bapak Ibu. Saya contohkan saja komputer unit lainnya Bapak Ibu. Saya pilih nama barangnya komputer, spesifikasinya Core i5, hard disk 4 hard disk 1 tera. Misalkan Bapak Ibu ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana menginput data Bapak sesuai dengan usulan. Kemudian harga satuan saya simpan 10 juta. Ingat, ini belum termasuk pajak. Harga satuan saya pilih unit. Kemudian indeks penyesuaian, maksudnya ada kenaikan harga di tahun 2003. Karena kita mengusul di tahun 2022, maka tahun 2003 kita perkirakan berapa indeks penyesuaian harga satuan. Kita misalkan 11% saja Bapak Ibu. Tergantung kebijakannya masing-masing daerah, berapa mau dinaikkan indeks penyesuaian harga satuan ke depan. Kemudian kita pilih produk dalam negeri. Kemudian kita pilih tingkat komponen dalam negeri. Maksudnya begini Bapak Ibu, semua komponen digunakan dalam negeri kalau kita ketik 100%, tapi ini komputer menggunakan juga komponen luar negeri, maka kita pilih 50% Bapak Ibu. Artinya sebagian Indonesia, sebagian luar negeri. Begitu mungkin Bapak Ibu penjelasannya. Kemudian kode rekening, kalau belum muncul, kita kalau tidak muncul, maka kita ketik aja Bapak Ibu. Contoh komputer yang sendirinya Bapak Ibu muncul kode rekening dimaksud kita. Karena komputer berhubungan dengan belanja modal Bapak Ibu, maka saya pilih komputer belanja modalnya. Komputer belanja modal komputer lainnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi kita cari manual, dengan sendirinya kita ketik saja Bapak Ibu, sendirinya dia munculkan. Kemudian kita pilih unggah dokumen baru Bapak Ibu. Karena ini baru,
belum ada arsip dokumen, maka pilih unggah dokumen baru. Di sini ini wajib diisi karena ini menyangkut nanti pendukung standar harga yang kita masukkan. Kita pilih jenis dokumennya. Di sini Bapak Ibu lihat, perhatikan ada survei pasar, ada e-katalog, LKPD. Jadi tergantung mana, tapi yang jelasnya kita harus pilih survei pasar. Di sini juga kita pilih choose file, artinya pendukung file itu yang kita. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Ini wajib semua diisi. Kemudian saya pilih e-katalog. Tergantung Bapak Ibu sumbernya dari mana, nanti ini yang membuktikan di choose file. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Setelah selesai diinput, dicek kembali, maka kita pilih simpan. Data yang diinput sudah benar, kalau benar disimpan, kalau tidak batal. Karena ini belum saya buka jadwal, maka saya batalkan saja. Setelah disimpan, maka dia sendirinya akan muncul di sini Bapak Ibu. Akan muncul sesuai dengan inputan kita. Setelah dicek benar ke adanya datanya, maka Bapak Ibu kita pilih ini nanti baru kita kirim. Kalau ini kan belum buka, jadi saya tidak lanjut, batalkan saja, tinggal pilih yang lanjut. Sebelum Bapak Ibu mencetak surat oleh staf OPD, jangan kita lewatkan proses untuk kepala OPD lakukan verifikasi. Maka demikian kita masuk ke akun kepala OPD untuk melakukan verifikasi setelah diverifikasi oleh penyelia keuangan. Kita masuk ke akun kepala OPD, pilih tahun seperti biasanya. Kemudian masuk, pilih usulan standar harga. Di sini terjadi ada dua menu verifikasi dan monitoring. Monitoring ini bisa kita lihat ketika admin penyelia keuangan lakukan verifikasi. Setelah muncul di sini di uraian di bawah muncul di sini, maka kita tinggal cari, kemudian ini cuma monitoring di sini, lalu kepala OPD lakukan verifikasi. Seperti biasa checklist. Di sini nanti dapat lihat di checklist data yang akan mau diproses. Bisa pilih satu-satu, bisa juga sekalian. Kemudian langsung kita pilih proses. Apakah setujui untuk diusulkan? Kalau kepala OPD lakukan setujui, maka kita tekan ya. Kalau tidak, maka kalau batal, maka kita pilih tidak. Setelah itu baru kita masuk ke akun standar harga untuk melakukan buat cetak surat. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah dilakukan verifikasi oleh kepala OPD atau divalidasi, maka kepala OPD meneruskan ke staf OPD untuk melakukan membuat surat. Jadi di sini Bapak Ibu jelas tampilannya ada buat surat.
Nanti di sini Bapak Ibu kalau sudah diverifikasi oleh kepala OPD, maka dibuatkan surat. Kita pilih saja buat surat. Ini belum saya lanjut, cuma contoh saya pembelajaran. Nanti kalau lanjut mau set nih ya ketikannya, kalau tidak dibatalkan saja Bapak Ibu. Kemudian habis buat surat, kita cetak surat. Maka nanti yang sudah kita buat akan muncul di sini Bapak Ibu. Kemudian kita langsung cetak. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan alur yang kita jelaskan dari awal itu sudah melalui proses PD, itulah proses dari si PD. Oke, terima kasih Bapak Ibu.